Oke, kitabisa.com Indonesia's crowdfunding platform. Awal kamu mulai dengan Carito, mungkin setengah-setengah ya bahasa Indonesia, bahasa Minang. Di desa Situ Udik, Bogor, Jawa Barat, ada seorang nenek yang rumahnya sangat memprihatinkan. Dia duduk sendirian di depan rumahnya. Rumahnya beralaskan tanah liat, sangat tidak layak huni. Tapi dia beruntung punya kepala desa yang care, punya kepala desa yang peduli. Sampai kan suatu hari seorang kepala desa mampir ke rumahnya, ngelihat si nenek itu dan masuk ke dalam. Dan dia bilang, "Nek, kok bisa ya tinggal di rumah yang kayak gini? Rumah yang tidak layak huni." Padahal desa itu di bawah kepemimpinan si kepala desa. Akhirnya sejak saat itu dia tergerak setelah melihat kondisi masyarakatnya. Dia bilang, kita harus melakukan sesuatu deh. Apa yang dilakukan si kepala desa ini sangat luar biasa. Dia melakukan patungan. Jadi kepala desa itu mengajak semua masyarakat desanya, masyarakat desa Situ Udik, untuk patungan Rp100 per hari per orang. Dan dia lakukan itu untuk 15.000 warga desanya. Dan dengan sistem patungan seperti itu, per 4 tahun, dia bisa memperbaiki 120 rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Kepala desa itu namanya Endub Nuhudawi, yang sekarang jadi kepala desa terbaik se-Jawa Barat. Diundang oleh Kick Andy, dan dia sebenarnya mengaplikasikan sesuatu yang disebut sebagai crowdfunding. Dari Situ Udik, Jawa Barat, kita pindah ke Amerika. Ada seorang anak muda namanya Eric, engineer, lulusan Kanada, yang mau bikin smartwatch. Apa sih smartwatch? Mungkin teman-teman sekarang yang dipegang kan smartphone kan, telepon pintar. Tapi dia udah mikir 2009 dia mau bikin smartwatch, jam yang bisa terkoneksi sama HP-nya dan bisa membaca WhatsApp, membaca email, membaca macam-macam. Dia waktu itu nggak punya dana, dia cuma punya ide, tapi dia punya kemampuan dan dia punya niat kuat. Apa yang dia lakukan? Dia bikin prototype. Banyak banget creator kita, banyak banget makers Indonesia, orang-orang yang bisa bikin sesuatu, tapi mungkin nggak bisa skala besar, tapi mereka bisa bikin prototype, mereka bisa bikin sampel. Eric bikin sampelnya, bikin prototype-nya, which is si jam smartwatch ini, yang diberi nama Pebble. Lalu apa yang dia lakukan? Dia presentasikan prototype ini ke seluruh dunia. Dia bilang ke orang, "Hey, gua lagi bikin smartwatch, namanya Pebble. Please support my project." Dia masukin ke Kickstarter.com dan dia sekarang mendapatkan pendanaan $10 juta dari publik. Dari mana $10 juta ini? Dari 68.000 orang. 68.000 orang patungan untuk mendanai idenya. Kok bisa? Karena dengan dia ngasih lihat prototipe produknya, gue mau bikin Pebble Watch nih. Lu dari manapun, dari India, dari Indonesia, yang ngelihat website Kickstarter dan ngelihat projectnya Eric, kalau menyumbang, saya masih ingat waktu itu $100, minimal $100. Nanti 6 bulan lagi akan gue kirimin barang, akan saya kirimkan barangnya. Jadi kalau bahasa gitu pre-order, barangnya belum ada, prototipenya udah ada dan udah proven. Dia bikin videonya, dia bikin gambarnya, dan dia kasih lihat ke publik. Dan akhirnya ada 68.000 orang yang inden, yang pre-order untuk dapetin Pebble Watch. Salah satunya ada di tangan saya sekarang. Jadi Pebble Watch adalah salah satu bukti nyata orang individu yang nggak punya dana tapi punya ide bisa menciptakan prototipe, bisa menciptakan sampel, dan dia presentasikan ke publik dan publik yang mendukung idenya. Ini eranya crowdsourcing, ini eranya crowdfunding. Jadi apa sih yang sama antara si Eric di Amerika dan Pak Endub Nuhudawi di Desa Situ Udik, Jawa Barat? Yang sama di antara mereka adalah crowdfunding. Apa sih crowdfunding? So simple. Jadi crowd apa sih? Masyarakat luas, funding pendanaan. Atau kalau dalam bahasa kampung kita namanya badonce. It's very simple. Ini konsep yang sangat primitif, udah ada di masyarakat kita sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat kita udah biasa gotong royong, udah biasa patungan. Cuma sekarang dikemas dengan cara baru, pakai tools baru namanya crowdsourcing atau crowdfunding. Dan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, nggak hanya di Padang. Teman-teman cari deh. Saya tiap ketemu sama anak Indonesia mengajar yang habis pulang dari perbatasan, saya selalu nanya, "Bro, di sana ada budaya patungan nggak?" Selalu semuanya bilang ada. Mau untuk pernikahan, kalau ada kematian, mau ada acara adat, manapun ada. Dan ini yang dibilang sama founding fathers kita,
kebanggaan nomor 1 saya, nomor 2 setelah Nabi Muhammad, Bung Hatta, masyarakat asli Indonesia berpegang teguh pada tolong menolong, gotong royong, berjiwa guyup dan kolektif. Ini menurut saya falsafahnya orang Minangkabau banget, kolektif dan gotong royong. Nah, kendalanya emang ada anak muda yang masih ngomongin gotong royong. Terakhir kan saya dengan gotong royong, mungkin ya kabinet Megawati, kabinet gotong royong. Gotong royong terkesan tradisional, cheesy, nggak menarik, itu kurang gaul, nggak ada di sosmed kita. Kenapa? Mungkin karena dia nggak naik kelas. Karena gotong royong hanya dianggap sebagai misalnya bantuin di komplek kalau ada bersih-bersih komplek, atau ada patungan-patungan yang sifatnya konvensional, kalau ada kematian, kalau ada apa. Kenapa kita nggak bisa gotong royong sesuatu yang keren? Untuk crowdfunding tadi, untuk Pebble smartwatch yang sekarang bisa compete sama Apple Watch. Jadi Apple Watch itu udah baru, Apple ngeluarin smartwatch juga namanya Apple Watch. Itu 3 minggu setelah Pebble ngeluarin versi kedua dia. Jadi individual entrepreneur udah bisa head to head, udah bisa bersaing sama perusahaan besar. Karena disupport oleh crowdfunding tadi. So balik lagi ke sini, kenapa sih gotong royong itu nggak ada di anak muda? That's why saya bersama beberapa orang, teman-teman, pengen ngangkat lagi budaya gotong royong, tapi melalui dunia digital. Kita sebutnya kitabisa.com, gotong royong 2.0. Kenapa 2.0? Karena kalau 1.0 yang sebelumnya, sekarang 2.0 kita ngasih tahu ada hal baru loh dengan kitabisa.com. Mungkin kalau dari sini apa sih yang kalian bisa lihat? Ada handphone, ada jembatan putus ya, yang biasa kita lihat dulu di Kompas lagi rame banget di jembatan di Banten ya. Kemudian ada tombol donasi. Ini simpel banget, sebagai crowdfunding untuk proyek-proyek sosial. Nanti kita jelasin lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh diklik, saya ada video tentang kitabisa.com. Boleh volumenya. Coba lihat sekelilingmu. Saya, kamu, dan kita semua sebenarnya tanpa disadari sedang hidup berdampingan dengan banyaknya masalah. Entah apakah karena kita sudah terbiasa atau mungkin merasa belum tergerak untuk mau menyelesaikannya, atau mungkin karena kita yang terlalu sibuk. Karena merasa bahwa masalahnya sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan. Harusnya kita bisa membuat kondisi ini menjadi lebih baik. Kita harus berkolaborasi, kita bekerja sama. Yang mempunyai tenaga memberikan tenaga, yang mempunyai ide memberikan ide, yang mempunyai uang memberikan uang, yang mempunyai website menyediakan tempat untuk berkolaborasi. Tahukah kamu kitabisa.co.id? Ini adalah sebuah website yang dapat membuka kita dengan kekuatan bisnis. Dengan kitabisa.co.id, anak muda Indonesia bisa bergeser dari bentuk perubahan untuk menciptakan. Kitabisa.co.id adalah sebuah kelompok kolaborasi sosial yang luar biasa menurut saya, yang menyatukan elemen-elemen untuk bisa berkontribusi. Kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita mempunyai kemampuan yang bagikan kepada masyarakat. Bantuan lain yang bisa kita lakukan adalah terjun langsung ke proyeknya sebagai volunteer atau relawan. Atau kita juga bisa like atau share project sosialnya dan lebih banyak lagi orang yang tahu. Mudah kan? Jadi perkataan gue itu, ya satu kalau ngomong, ya 1000 perbuatan. Perbuatan itu ya kita perbanyak bagi anak-anak muda. Ini adalah cara agar siapapun bisa terhubung. Untuk yang punya ide sosial, buka website kami www.kitabisa.co.id, klik daftarkan proyek, isi formnya, dan kamu akan mendapatkan satu halaman profil proyek yang siap disebarkan ke semua orang. Untuk yang ingin membantu, klik telusuri proyek, pilih proyek mana yang ingin kamu bantu. Bantuan ini bisa berbentuk donasi, volunteer, berbagi ilmu dan pengetahuan, atau bantu proyek ini jadi dikenal oleh publik. Untuk menghasilkan perubahan besar-besaran, Indonesia memerlukan kolaborasi besar-besaran. Dan itu memerlukan kita semua.
Impossible 2013 itu kerjaannya Valdo juga review. Wow, 5 menit lagi. Oke, jadi itu video kita 2 tahun yang lalu masih .co.id, sekarang udah ganti jadi .com. Untuk kasih gambaran kayak gimana sih cara kerja kita bisa, meet Agus ya. Ketemulah sama seorang anak muda namanya Agus. Seperti kebanyakan anak muda, dia punya ide untuk Indonesia yang lebih baik, dia berwacana, dia punya konsep, dia punya gagasan, dan dia udah punya volunteer. Tapi sayangnya dia nggak punya uang. Klasik ya, dan Agus sedih karena nggak punya uang. Terus dia ketemu kitabisa.com, dia tinggal klik buat proyek, dia masukin apa sih idenya? Oh, gue mau bikin ini, saya mau bikin ini, tujuannya ini, latar belakangnya ini. Dia masukin semuanya, butuh dana berapa, lokasi pelaksanaan proyeknya di mana. Dia masukin foto, dia masukin video, dia cerita siapa saya, kenapa Anda harus mendukung saya, dan dia bisa dapat 1 halaman di kitabisa.com yang bisa dia sebarkan sebagai alat untuk menggalang dana. Nah, kalau di sini contohnya si proyeknya Agus, Indonesian Students Unite, bisa ngumpulin sampai 48 juta dari 178 donatur. Ini semuanya online dan donaturnya juga kelihatan. Ini kita sensor karena nggak baik, nanti pahala berkurang yang donaturnya. Ini bisa kelihatan dia menyumbang berapa dan kapan. Jadi pengelolaan donasinya transparan dan kelihatan siapa yang donasi, kapan dan berapa jumlahnya. Ini baru satu contoh. Ada juga NGO, ada Indo Relawan yang fundraising untuk operasionalnya setahun. Untuk biaya operasional bisa fundraise sampai 92 juta. Ada juga Safe Master, ini waktu sama Valdo juga. Kita mau nyelamatin sekolah anak jalanan di Depok yang terancam digusur. Lalu anak BMUI bikin gerakan namanya Safe Master, dan mereka ngegalang dana. Kalau sekarang kan aktivis, kalau melawan biasanya ada 2 hal nih. Yang pertama mereka bikin petisi di change.org, lawan selamatkan apa gitu macam-macam ya. Yang kedua dia bisa fundraising, jadi dia bisa galang dana untuk membantu apa yang dia peduli. Kemudian juga ada usaha. Nah, kalau tuh melihat tadi di Amerika crowdfunding itu nggak harus identik sama yang sifatnya sosial, tapi juga bisa produk. Tapi di Indonesia yang sudah saya coba observe 2 tahun kemarin, kayaknya kita masih di tahap sosial dulu, tahap charity, tahap giving, tahap memberi gitu ya. Nah, paling banter untuk sifatnya usaha ini nih, dari Minyak Kayu Putih Spesial Pulau Bulu. Jadi ada sekelompok pemuda yang mau bikin pemberdayaan masyarakat di Pulau Bulu, dan karena Pulau Bulu itu penghasil minyak kayu putih, mereka fundraising untuk beli kettle minyak kayu putih. Kettle itu untuk masak minyak kayu putihnya. Dan untuk orang yang donasi nanti akan dapetin si minyak kayu putihnya. Nih, 300.000 Anda akan mendapatkan 1 botol minyak kayu putih. Lagi-lagi apa? Pre-order. Sama kayak jam tadi, jamnya belum ada, tapi danai saya, kalau nanti dananya sudah terkumpul, proyeknya sudah jalan, saya akan kasih produknya. Ada juga proyek-proyek lainnya yang kecil-kecil, ada pentas bangkitkan lagu anak, pagelaran seni, dan lain-lain. Ada juga Jack Peterson, dia fundraising untuk ngirim buku ke Pulau Mesa, ke Pulau Komodo. Dan yang belakangan ini muncul, crowdfunding gak harus identik sama hal-hal besar. Membuat hal besar, menciptakan proyek baru, mengirim orang ke daerah, atau bikin rumah belajar dengan anggaran 200 juta. Tapi bisa juga gerakan kecil di lingkungan terdekat kita. Yang ini menurut saya tahap yang paling penting buat Indonesia untuk mengenal crowdfunding atau untuk menimbulkan lagi gotong royong. Contohnya apa? Ada orang namanya Deno, dia punya di kantornya ada office boy namanya Pak Kelik, yang anaknya itu bisa juara 2 di sekolah, dan prestasi itu menyebar di kantor, dan Deno inisiatif untuk fundraising buat Pak Kelik di Kitabisa. Kenapa dia fundraising di Kitabisa? Ketimbang dia nyebarin nomor rekening sendiri, pertama dia nggak perlu repot ngosongin nomor rekening dia, sehingga dia nggak perlu ngasih nomor rekening pribadi dia. Dia cukup percaya ke Kitabisa, karena Kitabisa akan handle administrasi donasinya, kita akan melakukan verifikasi, dan kemudian ketiga akan lebih transparan, karena semua dana yang masuk terupload ke website, kegunaan juga terupload, harus ada laporan, karena kami dari Kitabisa juga meminta semua orang yang fundraising untuk memberikan laporan kepada donatur, dan buat donatur pun informasinya sangat jelas, dan donatur bisa menyebarkan via sosial media. Jadi karena tadi gotong royong 2.0, udah nggak zaman lagi mungkin kita nyebarin box, karena waktu kita habis dan tenaga kita terbatas, SDM kita terbatas. Kenapa nggak kita upload ke Kitabisa, kita dapat link, dan itu yang kita sebar-sebarin ke orang. Dan orang dengan sangat gampang share ke WhatsApp, ke Facebook, macam-macam. Dan dia bikin fundraising di Kitabisa, dalam waktu 2 hari dia bisa ngumpulin 7.900.000. Ini nggak hanya dari kalangan kantor, tapi ini nyebar kemana-mana. Story ini jadi inspirasi buat orang lain. Oh, ternyata ada
anak office boy yang berprestasi, udah saatnya kita bantu. Dan dia bisa fundraising dalam 2 hari 8 juta. Ada juga anak ITB di sini, yang anak ITB mungkin ada yang kenal ini kali ya. Ini baru launch 2 hari yang lalu, ini masih hot. Dia ini bahkan masih live, masih bisa donasi. Ini seorang pedagang cuanki di Taman Ganesha. Ada sekelompok alumni ITB yang mau give back ke Mang Somad. Dan dalam beberapa hari mereka ngumpulin 9,9 juta dari alumni ITB. Jadi ini kan ngembaliin lagi patungan, ngembaliin lagi gotong royong, tapi dengan cara yang lebih keren. Dengan cara yang kelihatan progresnya. Oh, ternyata udah 23 juta. Oh, ternyata udah ada 20 donatur. Oh, ternyata dikit lagi nyampe nih, ayo sebarin ke sosial media dan lain-lain. So, apa sih kalau jadi di London? Kalau teman-teman buka, ada banyak banget proyek-proyek keren di website ini. Semuanya basisnya kota, orang-orang yang gelisah sama kotanya, tapi nggak berpangku tangan, dia bikin sesuatu. So, sekarang tinggal pertanyaannya, apa ide teman-teman? Dan kenapa saya hari ini khusus ke Padang? Karena orang tua saya di Jakarta, jadi saya berangkat tadi pagi, pulang nanti malam. Karena saya dengar dari Valdo, bahwa teman-teman dari pulang kampung mau membangkitkan lagi semangat karyanya teman-teman yang di Sumbar. Dan menurut saya keren banget, karena banyak yang pasti udah kepikiran, tapi mandek, nggak tahu mau disalurkannya kemana. Sekarang dunia kita, dunia online, udah bisa memfasilitasi itu. Kenapa nggak teman-teman masukin melalui pulang kampung? Nanti pulang kampung akan seleksi melalui nanti koordinator daerahnya. Dan yang terpilih akan kita kampanyein bareng-bareng. Tadi Pak Irwan udah bilang kan, perantau kita di luar sana itu udah gemes gitu, mau nyumbang, mau bantu. Tapi apakah yang mau dibantu tuh proyek konvensional terus, bikin jalan, bikin sekolah, itu bagus gitu ya, gue nggak bilang itu salah. Tapi ide kreatif dari teman-teman, kenapa nggak dikeluarin gitu? Pasti ada teman-teman BEM yang punya ide kreatif, teman-teman yang tahu masalahnya apa dan mau bikin inisiatif. Udah saatnya kita keluarin idenya dan kita kampanyein dan kita bisa dapat pendanaan. Jadi kalau saya lagi buka Pade tadi, ada di homepage-nya, ada berita. Sekarang teman-teman tinggal imajinasiin. Kira-kira kalau tahun depan saya baca Pade halaman depan, di headline-nya itu, apa yang kira-kira saya pengen ada di sana. Misalnya saya Bukit Tinggi ya. Saya pengen Bukit Tinggi jadi kota yang apa ya? Yang penuh dengan tong sampah recycle. Jadi nanti headline Pade-nya Bukit Tinggi udah jadi kota yang eco-friendly, bla bla bla. Itu kan sebenarnya mimpi yang kita pengenin kan. Dan kita bisa mulai dari sekarang. Dan ini awalnya, teman-teman bisa tinggal cari apa masalahnya tadi ya. Apa masalahnya, apa yang membuat teman-teman gelisah, ceritakan melalui online, dan fundraising melalui pulang kampung, bekerja sama dengan Kita Bisa. Nah konkretnya gimana? Saya nggak bakal PHP, saya nggak bilang saya bawa 1 miliar, siapa yang punya ide bang saya bayarin. Karena kebanyakan mahasiswa ekspektasinya kayak gitu. Tapi saya cuma bilang kalau teman-teman punya ide yang bagus, teman-teman bisa mengemasnya dengan baik, bikin videonya oke, difoto juga dengan bagus, dan totalitas mau bikin, nggak hanya wacana. Karena kalau wacana, mending stay di ruang kelas gitu ya, nggak perlu kita hadir di pulang kampung kali ini. Silakan teman-teman bikin, masukin melalui pulang kampung. Dan kalau emang keren, kita kampanyein bareng-bareng di Kita Bisa. Teman-teman tadi lihat, ada yang bisa dari 7 juta, ada yang 30 juta, ada yang 100 juta. Semuanya bergantung ide, semua bergantung konsep, semua bergantung urgensi kenapa ide teman-teman harus dilaksanakan. Dan ini yang paling penting menurut saya, karena kalau anak muda udah diajar konkret, menurut saya sih bakal banyak karya-karya yang bermunculan di Indonesia. Itu aja mungkin, kenapa sih saya tetap menjalankan ini lagi-lagi. Core values kita gotong royong. Kita mau bawa gotong royong to the next level. Saatnya kita bawa gotong royong ke dunia digital, gotong royong 2.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.